Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih, sebentar lagi kita akan menghadapi salah satu momentum besar bagi kaum muslimin, yaitu dilaksanakannya Idul Adha. Yang sering jadi pertanyaan kita adalah, apakah saum Arafah itu nanti mesti waktunya persis dengan wukuf di padang Arafah, dan begitupun pula lebaran Idul Adhanya, atau justru harus sesuai dengan ketetapan di negeri kita sendiri? Ini kadang-kala seringkali membuat kita bingung ya. Agar kita tidak lagi kebingungan, ada 7 poin yang akan membantu kita menemukan jawabannya. Yang pertama, perlu digarisbawahi bahwa penyebutan istilah hari Arafah pada asalnya adalah untuk tanggal, bukan pada tempat ataupun aktivitas tertentu. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, baik ada yang wukuf ataupun tidak, baik ada yang puasa ataupun tidak. Karena apa? Penyebutan nama hari jika berdasarkan pada nama hari-hari dalam sepekan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, maka maksudnya adalah benar-benar nama hari tersebut secara hakiki. Sebagai contoh ya, Yaumul Isnain, artinya tidak lain dan tidak bukan adalah hari Senin. Tidak ada kaitannya dengan tanggal. Hari Senin bisa terjadi pada tanggal berapa saja kan ya. Tetapi jika disebut nama hari yang bukan kepada nama hari yang 7 dalam seminggu itu, barulah di sana maknanya adalah tanggal. Sebagai contoh ya, dikatakan Ayyamul Bid, hari-hari purnama. Maksudnya adalah hari yang merujuk pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Yaumut Tarwiyah, artinya tanggal 8 Dzulhijjah. Yaumut Tasyrik artinya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi tidak peduli ya jatuh pada hari apa saja, sebab yang jadi tolak ukurnya adalah tanggal. Maka demikian juga ketika dikatakan saum Yaumul Arafah, maksudnya adalah saum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, nggak peduli jatuhnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ataupun Ahad. Poin yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi berikutnya adalah bahwa peristiwa puasa Arafah adalah saum Yaumul Arafah, yaitu puasa pada hari Arafah, bukan puasa yang terjadi karena adanya jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, dan bukan pula puasa karena tempat Arafah. Nah, di sini sebenarnya letak perselisihannya teman-teman yang mesti kita cermati baik-baik. Karena kalau Arafah sebagai tempat dan sebagai aktivitas wukuf yang dijadikan sebagai syarat adanya puasa Arafah, maka seharusnya puasa Arafah hanya akan ada jika ada yang wukuf di padang Arafah. Padahal kalau kita telusuri ya, syariat ibadah saum Arafah akan selalu berlaku syariatnya baik ada yang sedang berwukuf ataupun tidak ada yang berwukuf. Maka sejatinya pelaksanaan wukufnya jamaah haji dan keberadaan tanah Arafah tidak termasuk ke dalam rukun, syarat, sabab maupun ma'ani atau kita sebut penghalang dari adanya perintah dan pelaksanaan saum Arafah. Karena seandainya puasa Arafah dikaitkan secara langsung dengan aktivitas wukufnya jamaah haji ataupun karena keberadaan tempat Arafah, mestilah hal itu menjadi salah satu bagian dari terlaksananya hukum taklifi. Apakah sebagai syarat, hukum, atau sabab? Atau jika tidak ada yang wukuf menjadi penghalang, menjadi sebuah mahani dari terlaksananya puasa Arafah? Pada faktanya teman-teman semua, tidak ada satupun dalil bahkan fatwa ulama sekalipun yang menjadikan aktivitas wukuf sebagai rukun, syarat maupun sabab pencariatannya puasa Arafah itu sendiri. Poin penting ketiga lainnya adalah justru puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah, sedangkan syariat ibadah haji justru baru ada pada tahun ke-6 atau ke-9 Hijriah. Jadi teman-teman, selama 4 atau 7 tahun justru kaum muslimin melaksanakan puasa Arafah tanpa memperhatikan kapan jamaah haji wukuf atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya yang wukuf di Arafah. Dan tentu fakta ini semakin mempertegas argumentasi kita ya yang tadi telah kita paparkan sebelumnya. Poin yang keempat, yaitu pelaksanaan puasa Arafah dengan tidak memperhatikan penanggalan setempat itu justru akan menimbulkan masalah baru lebih sulit. Apa permasalahannya? Kita akan jadi sulit dalam menentukan hari lebaran Idul Adhanya. Bahkan kalau memang ada dalil yang diperselisihkan tentang pengertian puasa Arafah, apakah untuk Idul Adhanya juga harus mengikuti penanggalan Arab Saudi? Ini kan jadi pertanyaan tersendiri ya teman-teman. Maka yang terjadi adalah kekacauan penanggalan bulan Dzulhijjah setelah tanggal 10-nya. Kecuali kalau kita konsisten nih untuk sepanjang tahun tidak menggunakan penanggalan negeri masing-masing, tetapi menggunakan penanggalan tunggal yang mengikuti hasil ru'yat Saudi. Dengan kata lain, konsekuensinya negara-negara muslim seluruh dunia tidak akan punya kalender melainkan menunggu ketetapan ru'yat negara Saudi pada setiap awal bulannya. Poin yang kelima adalah fakta ilmiah menunjukkan teman-teman bahwa negara-negara muslim terbagi pada 2 wilayah matla. Matla itu tempat munculnya hilal ya, yang terkadang berbarengan terkadang berbeda. Kenapa? Karena munculnya hilal itu selalu tidak menetap pada posisi dan ketinggian yang sama setiap awal bulannya. Maka demikianlah juga yang akan terjadi pada perbedaan waktu antara satu negeri muslim di wilayah barat dengan negeri muslim lainnya di wilayah timur. Ada yang perbedaannya bisa terpaut sampai 12 jam,
Sementara pelaksanaan wukuf itu kisarannya hanya 6 jam, yaitu dari ba'da duhur sampai maghrib. Sehingga jika kaum muslimin yang tinggal di sebagian benua Amerika misalnya, yang beda waktunya antara 7 sampai 8 jam, maka konsekuensinya adalah ia tidak akan pernah bisa menunaikan ibadah Arafah. Karena apa? Karena pelaksanaan wukufnya itu sudah selesai. Sebaliknya teman-teman, kalau muslimin yang ada di Australia itu tidak akan bisa juga saum Arafah. Karena apa? Karena ketika wukuf baru dimulai, ketika itu mereka sudah berada dalam waktu malam. Poin keenam, poin pentingnya yaitu kalau kita meninjau fakta historis, kita akan mendapati bahwa selama berabad-abad lamanya kaum muslimin di dunia melaksanakan puasa Ramadan ataupun puasa Arafah ternyata berpatokan kepada penanggalan negara masing-masing. Sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga abad ke-20, itu tidak ada satupun negeri muslim yang menyesuaikan penanggalan mereka kepada ru'yat Saudi Arabia. Kecuali pada hari ini ya, ketika kemudian ditemukan alat komunikasi dan transformasi yang canggih. Karena bagaimana mungkin ya, kita bicara secara logika, bagaimana mungkin akan memberitahukan hasil ru'yat di Saudi ke pusat Khalifah Islam di Baghdad dan Cordoba pada masa itu misalnya, atau ke pusat Islam di tanah Jawa dan Sumatera, atau ke pusat Islam di India dan lain sebagainya, kecuali hanya pada negeri-negeri Islam yang berada di sekitaran Mekah atau Jazirah Arab, dan itu memang hal yang rasional dan realistis. Poin paling terakhir adalah tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan atau dalil manapun yang membedakan antara ketentuan ru'yat untuk Idul Fitri dengan ru'yat untuk Idul Adha. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, siapa di antara kamu yang sudah melihat hilal Zulhijjah dan hendak berkurban, maka janganlah ia mencukur rambut dan jangan menggunting kukunya. Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau bersabda, lebaran adalah pada saat kalian berlebaran dan berkurban adalah pada saat kalian berkurban. Dari dua hadis ini teman-teman, kita mendapati bahwa menentukan ru'yat dapat berlaku bagi setiap negeri muslim, bukan hanya untuk Arab Saudi saja. Dengan demikian teman-teman, maka pelaksanaan puasa Arafah dan Idul Adha yang mengikuti penanggalan dan hasil ru'yat negeri masing-masing secara kriteria ijtihadiyah ilmiah menurut syariat Islam, insya Allah telah sah memenuhi kriterianya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.